Perkenalkan, nama saya Putri Indaweningsi dari TT 430910 NIM 110119435. Di sini saya akan menjelaskan laporan dari tugas besar, yaitu perilaku belanja online di masa pandemi. Untuk yang pertama, pendefinisian pertanyaan riset pada masalah laporan hari ini, yaitu ingin mengetahui perilaku belanja online di masa pandemi. Kemudian pertanyaan risetnya adalah, apakah karena masa pandemi ini merubah pola konsumen dari belanja online? Yang kedua, identifikasi data. Variabel yang dibutuhkan adalah variabel kualitatif, kuantitatif, dan diskrit. Selanjutnya, untuk setiap variabel karakteristiknya, yang pertama, apakah variabel kualitatif atau kuantitatif? Yaitu variabel kualitatif. Karena ada hal-hal yang tidak dapat diurutkan secara logis maupun alami, yaitu jenis kelamin, jenis toko yang digunakan. Kedua, apakah variabel diskrit atau kontinu? Yaitu variabel diskrit, karena variabel yang nilainya dalam bentuk angka terbatas, yaitu variabel dalam berbelanja online. Kemudian, apakah skala nominal, ordinal, interval, atau rasio? Jawabannya adalah skala nominal karena variabel yang nilainya diperoleh dengan cara kategorisasi atau klarifikasi, yaitu jenis kelamin dan umur. Kemudian C, pengumpulan data. Untuk yang pertama, metode yang digunakan pada pengumpulan data kali ini adalah metode data primer. Adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Dalam kali ini, laporan kali ini yaitu menggunakan survei atau eksperimen. Yang kedua, langkah-langkah pengumpulan data. Tujuan dari peneliti ini adalah menunjukkan fenomena yang berkembang pesat ketika masa pandemi. Karena adanya program pemerintah, yaitu PPKM atau PSBB atau program lainnya yang membuat aktivitas masyarakat itu terbatas, salah satunya dalam berbelanja. Kebutuhan semakin meningkat, namun terbatas kendala, yaitu kita tidak dapat keluar rumah karena potensi COVID-19 yang semakin besar. Maka banyak konsumen yang beralih ke toko online. Kemudian mempelajari perilaku konsumen perlu karena berkaitan dengan keputusan pembelian. Tentunya hal ini menjadi penting untuk mengetahui perilaku belanja online di masa pandemi. Kemudian variabel yang digunakan adalah variabel kualitatif, jenis kelamin, aplikasi toko yang digunakan, kemudian variabel diskrit, umur, variabel frekuensi belanja online. Kemudian rencana survei adalah data yang dapat didapatkan melalui survei penelitian secara langsung. Kemudian dengan langkah-langkah itu semua kita akan mendapatkan data. Untuk yang ketiga, memberi keterangan untuk setiap variabel data, apakah merupakan data primer atau sekunder. Variabel yang ditentukan sudah termasuk data primer, karena data didapatkan secara langsung oleh peneliti. Kemudian, yang D, identifikasi data berhasil dikumpulkan apakah merupakan data terstruktur dan tidak terstruktur atau data semi terstruktur. Data yang saya sudah dapatkan itu termasuk data tidak struktur, karena dituliskan dalam bahasa alami menyertakan simbol. D, evaluasi kualitas data. Untuk yang pertama, komplit. Data pertanyaan yang sudah didefinisikan dan didapatkan variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dari pengumpulan data melalui survei telah didapatkan data yang sudah memenuhi variabel. Jadi sudah didefinisikan sebelumnya sehingga data tersebut sudah mampu menjawab pertanyaan permasalahan. Kemudian yang kedua, koheren.
Ini adalah data yang didapatkan dari hasil survei ini, penelitian sendiri, sehingga dapat dikatakan konsisten dan sesuai dengan logika. Kemudian C, korek. Data yang sudah didapatkan sendiri melalui survei dan saya analisis sendiri dengan berbagai referensi jurnal yang ada, sehingga data tersebut merupakan data yang benar keadaannya. Jadi, survei yang saya lakukan ini juga benar datanya. Kemudian yang terakhir, accountability. Inilah data yang saya dapatkan sendiri melalui survei dan saya analisis juga melalui survei. Jadi, saya juga bertanggung jawab terhadap data yang saya dapatkan ini. Kemudian E, ini adalah eksplorasi dan visualisasi data. Nah, deskripsi yang saya gunakan adalah menggunakan grafis pie chart. Di sini ada menampilkan data frekuensi kualitatif, yaitu jenis kelamin, 60% adalah wanita, 36%-nya pria, kemudian umur dapat dilihat di situ, kemudian ada aplikasi yang sering digunakan, terbesar adalah Shopee, kemudian kita juga menggunakan metode grafis histogram. Ini untuk menampilkan data variabel kuantitatifnya. Untuk kategorinya itu ada 1-3 kali, 4-6, 7-9, dan lebih dari 9. Dari hasil survei yang saya dapatkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku belanja online ada perubahan dari sebelum dan pada masa pandemi. Banyak yang menyatakan ketika masa pandemi frekuensi belanja online bertambah karena banyak orang yang membatasi aktivitas dalam tempat yang ramai sehingga beralih ke toko online dengan kebutuhan meningkat dan masa pandemi yang cukup lama membuat beberapa bergantung pada toko online. Sehingga frekuensi yang dapat dilihat di histogram ini meningkat. Selain itu, melalui toko online kita dapat membandingkan harga karena banyak harga mulai harga rendah ke tinggi. Dengan adanya toko online juga mempersingkat waktu kita untuk berbelanja dan aman digunakan. Kemudian, untuk ukuran pemusatan yang kita gunakan adalah dengan responden 62, 22 laki-laki, 40 perempuan dengan men 31 dengan modus perempuan sebanyak 40. Untuk ukuran variabilitas, range-nya adalah 18, kemudian varian adalah 250 dengan simpang baku adalah 15,811. Kemudian F, ini adalah analisis dan interpretasi data, yaitu dilihat dari pertanyaan apakah masa pandemi merubah pola konsumen ke belanja online. Kita menggunakan uji statis yang digunakan adalah uji Z karena data yang didapatkan lebih dari 30. Kemudian H0 tidak ada yang sama dengan 62, tidak ada pengaruh masa pandemi terhadap pola konsumen belanja online. Kemudian H1 tidak sama dengan 62, ada pengaruh masa pandemi terhadap pola konsumen belanja online. Taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05, nilai P-nya 0,036. Keputusan H0 ditolak, kesimpulan ada pengaruh masa pandemi terhadap pola konsumen melalui belanja online. Kesimpulan yang didapatkan adalah pada masa pandemi ini banyak merubah kehidupan manusia, terutama pada pola konsumen berbelanja online. Sudah banyak masyarakat juga beralih ke belanja online dan yang sering digunakan adalah aplikasi online. Dari beberapa pendapat orang bahwa aplikasi ini juga cukup nyaman, banyak variasi, entah itu barang, harga, dan kualitas. Jadi orang-orang lebih memilih Shopee. Dan Shopee ini juga lebih terpercaya. Dan banyak orang karena sangat tergantung pada toko online yang membuat
lebih nyaman dalam berbelanja akan membuat seseorang tuh boros karena ada beberapa orang yang membeli barang di luar kebutuhan. Dari penelitian ini saya didapatkan bahwa banyak perilaku berubah di masa pandemi ini, yaitu berbelanja online. Sekian dari saya. Bila mungkin banyak kata yang salah dari laporan hari ini, saya mohon maafkan. Terima kasih.